Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan mata pelajaran Ibu, yaitu matematika. Semoga kalian tetap semangat belajarnya meskipun kita masih bertemu dalam sistem pembelajaran jarak jauh, yaitu dengan menggunakan daring ya. Nah, semoga juga kalian bisa selalu jaga kesehatan agar bisa mengikuti pembelajaran sampai akhir ya. Jaga kesehatannya, jaga protokol kesehatannya. Oke, untuk mata pelajaran matematika kali ini, di pertemuan ini, Ibu akan melanjutkan materi yang kemarin, yaitu kita akan masuk ke materi faktorial. Ini masih masuk ke dalam materi kaidah pencacahan ya. Masih dalam konteks peluang juga, tapi dasarnya untuk bisa kita lanjutkan ke permutasi, kombinasi, dan peluang si intinya. Jadi kalau dasarnya ini kalian tidak bisa paham dengan benar, maka nanti kalian akan mengalami kesulitan dalam menyelesaikan permasalahan yang ada pada permutasi, kombinasi, dan peluang. Ya, jadi Ibu harap bisa kalian simak baik-baik penjelasan dari Ibu. Kalau ada yang masih kurang paham, boleh ditanyakan. Oke, kita mulai ya. Nah, definisi faktorial itu sendiri, faktorial adalah hasil kali bilangan asli berurutan dari 1 sampai dengan n. Jadi dia hitung mundur. Biasanya ya, bentuknya gini. Untuk suatu n bilangan asli, n tanda seru ini kalau di dalam bahasa Indonesia dibacanya tanda seru. Tapi kalau dalam matematika, n tanda seru itu dibaca n faktorial. Ya, jadi bedanya antara tanda ini di matematika dan di bahasa Indonesia seperti itu ya. Didefinisikan sebagai n faktorial 1 kali 2 kali 3 kali 4 dan seterusnya sampai kali n-1 kali n. Hal yang perlu diperhatikan atau yang perlu diketahui, nilai 0 faktorial itu selalu 1. 1 faktorial itu selalu 1. 2 faktorial itu diperoleh dari 1 kali 2 atau boleh juga 2 kali 1 hasilnya 2. 3 faktorial itu 1 kali 2 kali 3. Atau 3 kali 2 faktorial itu hasilnya 6. Ini 4 faktorial 1 kali 2 kali 3 kali 4. Kalau nulisnya berhitung mundur boleh nggak Bu? 4 kali 3 kali 2 kali 1 boleh, silakan. Karena perkalian itu bersifat komutatif. Jadi sama aja nilainya nanti ya. Ini 4 faktorial hasilnya 24. Maka secara umum dapat ditulis n faktorial itu sama dengan n dikali n-1 faktorial. Gitu ya. N-1 faktorial itu adalah N sebelumnya. Jadi kalau misalkan di sini ada 3, sebelum 3 apa? 2. Maka ini 2 faktorial. Gitu ya. Nah, ini untuk bentuk umumnya. Sekarang kita lihat di contoh soalnya. Hitunglah. Yang pertama 6 faktorial. Yang kedua 5 faktorial per 2 faktorial. Yang ketiga 4 faktorial dikali 3 faktorial. Yang keempat 8 faktorial per 7 faktorial tambah 6 faktorial. Yang kelima atau yang E adalah 8 faktorial per 5 faktorial dikali 3 faktorial. Kita lihat bagaimana penyelesaiannya. Oke, untuk yang pertama ada 6 faktorial. Ini kalian boleh kalikan dari 1 dulu boleh atau dari belakang dulu boleh. Kalau Ibu dari belakang 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Kalau kalian mau tulis dari 1 dulu boleh. Berarti 1 kali 2 kali 3 kali 4 kali 5 kali 6. Nanti hasilnya akan sama yaitu 720. Gitu ya. Jadi bebas, mau penulisannya dari belakang dulu boleh, mau penulisannya dari satu dulu boleh, hasilnya akan sama saja. Oke, yang kedua ada 5 faktorial dibagi 2 faktorial. 5 faktorialnya jabarkan, 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. 2 faktorialnya jabarkan 2 kali 1. Ini kalian jumlahkan, hasilnya 120. 2 kali 1 hasilnya 2, maka 120 dibagi 2 hasilnya 60. Gitu ya. Ini masih mudah. Yang ketiga 4 faktorial dikali 3 faktorial. Masing-masing jabarkan. 4 faktorial itu 4 kali 3 kali 2 kali 1 dikali 3 faktorial 3 kali 2 kali 1. Ini dijumlahkan hasilnya 24. 3 faktorial dijumlahkan hasilnya 6. Berarti 24 dikali 6 hasilnya 144. Nah, sekarang yang ini
Bu, boleh nggak ini dijumlahin 7 faktorial ditambah 6 faktorial itu jadi 13 faktorial? Tidak boleh, karena hasilnya akan berbeda dengan 7 faktorial kalian cari dulu, 6 faktorial kalian cari dulu, nanti berapa hasilnya baru dijumlahkan dengan langsung kalian jumlahkan. 7 faktorial tambah 6 faktorial hasilnya 13 faktorial. Oke, perlu diperhatikan ya, ini nilainya tidak sama ya. Berarti kalian, nah caranya gimana? Gini, 8, 7, 6. Angka atau bilangan yang paling kecil adalah bilangan berapa? Betul ya, bilangan 6 nih. Bilangan 6 adalah bilangan yang paling kecil antara 8, 7, dan 6. Maka semuanya usahakan memiliki 6 faktorial. Caranya gimana? Berarti 8 cukup kalian jabarkan sampai 6 saja. 8 kali 7 kali 6. Stop. Harusnya kan kali 5, kali 4, kali 3, kali 2, kali 1. Tapi karena di sini kita punya 6, maka cukup dijabarkan sampai 6 saja. Gitu ya, paham ya? Nah, 7 faktorial juga sama. 7, harusnya 7 kali 5, 7 kali 6, kali 5, kali 4, sampai 1. Tapi di sini kalian hanya perlu menjabarkan sampai 6 saja. 7 kali 6 faktorial. Selesai. Nah, ditambah 1 kali 6 faktorial. 1 itu kan tidak berpengaruh besar ya. Jadi 1 kali 6 faktorial ya hasilnya 6 faktorial. Ini hanya untuk memudahkan nanti sifat distributifnya saja ya. Oke, sekarang sudah punya masing-masing 6 faktorial, 6 faktorial. 8 kali 7 hasilnya 56 kali 6 faktorial. Nah, ini kan sama-sama nih punya 6 faktorial, maka digabung saja 7 ditambah 1. 6 faktorialnya ditaruh di belakang. Ini adalah sifat distributif penjumlahan. Oke, nah ini sama-sama dibagi 6 faktorial coret, 6 faktorial coret. Maka sisanya adalah 56 per 7 tambah 1 hasilnya 8. Maka 56 dibagi 8 hasilnya 7. Gitu ya. Jadi ini harus kalian pintar-pintar memanipulatif operasi pecahan atau operasi penjumlahan dan perkaliannya. Gitu ya. Nah, ini sudah ada keterangannya semua. Ini diubah supaya memiliki 6 faktorial semua. Yang ini dibagi dengan 6 faktorial. Contoh yang di sini sama dengan contoh yang ada di modul. Jadi, nanti kalau misalkan kalian mau ulang lagi, mau kalian pahami lagi, bisa kalian cek modulnya ya. Nah, yang tadi belum dibahas. 8 faktorial dibagi 5 faktorial kali 3 faktorial. Ini juga 5 faktorial dikali 3 faktorial berbeda dengan 5 kali 3 faktorial gitu ya. Jadi kalian harus jabarkan dulu. Nah, sekarang fokusnya adalah antara 5 dengan 3 di penyebut mana bilangan yang paling besar. 5 kan ya? Maka si 8 ini harus kita jabarkan cukup sampai 5. Tidak perlu kalian jabarkan sampai 1 ya. Ini 8 kali 7 kali 6 kali 5. Stop. Karena di bawah sudah ada 5. Kalau misalkan kalian saya mau jabarkan sampai 3 gimana? Boleh. Berarti di sini kali 4 kali 3 stop di 3. Gitu ya. Tapi ini supaya lebih singkat lagi, kalian stopnya di 5 faktorial. Oke, ini kalian coret nih 5 faktorial coret, ini 5 faktorial coret. Sisanya tinggal 8 kali 7 kali 6. Yang penyebut sisanya tinggal 3 kali 2 kali 1. Yang pembilang hasilnya 336, yang penyebut hasilnya 3 kali 2 kali 1 adalah 6. 336 dibagi 6 hasilnya 56, gitu ya. Jadi nanti ini akan kalian gunakan di permutasi, kombinasi, dan peluang konsep ini. Jadi konsepnya seperti itu. Kalau mau menyederhanakan perkalian seperti ini, perkalian dan pembagian, ambil bilangan di penyebut yang paling besar. Ya, bisa kalian bold, bisa kalian italic, bisa kalian underline omongan ibu. Cari bilangan yang paling besar, gitu ya, di penyebut. Oke? Oke, lanjut. Nah, contoh yang kedua, ini sudah masuk ke dalam aljabarnya. Tentukan nilai n dari faktorial n min 1 faktorial dikurang dibagi n min 3 faktorial sama dengan 12. Kalian diminta mencari nilai n di sini. Berapa dikurang 1 faktorial berapa dikurang 3 faktorial yang hasilnya 12. Caranya gimana? Tadi konsep dari faktorial adalah berhitung mundur, ya kan? Berarti kita kan punya soalnya n-1 dikurang 1. Min 1 dikurang 1 hasilnya min 2.
min 2 dikurang 1 hasilnya min 3. Stop di min 3. Kenapa? Karena di bawah kalian sudah punya min 3 gitu ya. Nah, ini tinggal kalian coret nih min 3 yang atas, coret dengan min 3 yang bawah. Nah, buku seperti ini, iya. Nanti kalau misalkan soalnya N dibagi N min 3, berarti mulai dari sini. N dikurang 1, N dikurang 2, stop di N min 3, gitu ya. Jadi semakin berkurang. Karena kan konsepnya adalah N, tadi yang di pertama bisa kalian lihat, N dikali N min 1. Jadi dikurang 1 dari sebelumnya. Oke, sisanya berarti N min 1 dikali N min 2. N min 1 kali N min 2. Ini pakai perkalian pelangi. Bisa ya semuanya ya, Ibu rasa N kali N kuadrat, N kali min 2 N, min 1 kali N hasilnya min N, min 1 kali min 2 hasilnya positif 2. Sama dengan 12. Nah, ini tinggal dijumlahkan, min 2 dikurang 1 hasilnya min 3, N kuadrat, min 3N plus 2. 12-nya yang tadinya ada di sebelah kanan sama dengan kita pindah ruas, yang tadinya positif jadi negatif. Ini habis berarti sama dengan 0. Oke, N kuadrat min 3N plus 2 dikurang 12. Kalian punya hutang 12, baru dibayar 2, sisanya hutangnya adalah 10. Ini menggunakan konsep pemfaktoran. Caranya gimana? Masih ingat kelas 10 semester 1 atau semester 2 ya, Ibu lupa. Ini caranya gini, ketika kalian jumlahkan hasilnya min 3, ketika kalian kalikan hasilnya 10. Berapa perkalian hasilnya 10? 5 dan 2. Supaya jadi negatif 3, maka negatifnya ada di 5. Berarti min 5 ditambah 2 hasilnya min 3. Gitu ya. Aku cepet banget menjelaskannya. Kalian bisa buka lagi. SMP sudah pernah diajarkan, SMK juga sudah pernah diajarkan. Buka lagi catatannya, jadi tidak perlu Ibu jabarkan lama-lama tentang cara pemfaktoran ini. Karena sudah disampaikan materinya di kelas 1 dan di SMP juga sudah pernah ya. Jadi kalian tinggal buka lagi catatannya. Oke. Setelah itu, di sini kan ada N min 5 dikali N plus 2. N min 5 sama dengan 0, dapatnya 5. Dan N plus 2 sama dengan 0, dapatnya min 2. Ambil N yang bernilai positif, yaitu N min 5. Karena faktorial nilainya selalu positif. Tidak ada tuh yang nilainya min 2 faktorial, min 5 faktorial, atau min 3 faktorial. Jadi dia selalu bernilai positif. Maka yang kita ambil adalah N sama dengan 5. Gitu ya. Ibu harap ini materi faktorial bisa kalian pahami benar-benar, karena ini adalah dasar kalian untuk melanjutkan ke materi permutasi, kombinasi, dan peluang. Kalau di materi faktorial saja kalian kesulitan, maka nanti kalian akan lebih kesulitan lagi di materi permutasi, kombinasi, dan peluang. Oke, itu sekian yang bisa Ibu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.